Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Komaruzaman dari kelas Paralel 1. NPM saya 41182191240026. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya kepada dosen pengajar saya, dosen ilmu faal yang bernama Bapak Dani Nuryadi MPD. Sebelumnya saya lahir pada tanggal 26 Agustus tahun 2004. Saya mengambil kuliah PJKR ini di Unisma karena saya ada kemauan untuk berolahraga dan saya memotivasi diri saya untuk menurunkan berat badan sehingga mendapatkan berat badan yang ideal. Dulu saya memang kuliahnya telat setahun karena saya bekerja terlebih dahulu, tapi namun itu bukan masalah buat telat kuliah atau telat menuntut ilmu. Kemudian saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan saya fokus kuliah terlebih dahulu. Saya lahir di Jakarta dan saya SD juga di Jakarta, tepatnya di SD Bina Insan Mandiri. Saya SMP 2 kali. Yang pertama masuk di pondok di tempatnya di Tangerang Selatan. Kemudian saya pindah karena ada alasan yang menurut saya udah membuat saya cukup tidak betah. Lalu saya kemudian pindah ke SMP 207 Jakarta Barat. Itu tempatnya di dekat rumah. Kemudian saya lulus pada tahun itu, tahun 2020, yang tepatnya di dunia ini dihebohkan dengan pandemi, yaitu pandemi COVID-19 atau COVID-19. Nah, sehingga saya ujian di rumah dan ya ujian-ujian aja, tidak, yang penting ada hasilnya. Dan ya saya mendaftar masuk di SMA 32 Jakarta Selatan. Kemudian saya sekolah di SMA 32 mengambil jurusan IPA. Setelah itu saya lulus dengan nilai yang cukup lumayan, tetapi saya ya bersyukur apa telah yang saya capai. Oh iya, saya juga waktu itu udah daftar SNBT, tapi saya tidak masuk karena nilai saya kurang maksimal untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Saya waktu daftar SNBT itu saya mengambil jurusan ilmu kelautan dan ilmu perairan di perguruan tinggi Banten atau Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, lalu saya tidak diterima dan akhirnya saya memutuskan untuk bekerja setahun terlebih dahulu. Lalu saya sudah bekerja, tentu saya tidak lupa dengan apa yang ingin saya capai, yaitu saya ingin mendapatkan gelar sarjana di belakang nama saya. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah, dan sebelum saya memutuskan untuk kuliah, saya terlebih dahulu tanya-tanya kepada kakak saya, yaitu alumni juga Unisma tahun 2022. Saya banyak cerita sama dia karena saya sempat bingung mau ngambil jurusan apa, dan akhirnya saya ketemu jurusan yang saya mau dan bisa memotivasi diri saya untuk menurunkan berat badan sehingga berat badan saya yang ideal. Ya sudah, akhirnya saya kuliah dan ya saya pulang pergi dari Jakarta ke Bekasi, Jakarta Bekasi sama perkuliahan. Kalau dibilang capek ya capek, tetapi dinikmatin aja, gak apa-apa.
bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Semoga saya berharap apa yang ada nanti di depan sana membuat saya hidup lebih jauh dibandingkan sekarang. Kemudian tidak terasa kuliah sudah hampir setahun. Belum setahun sih, baru 2 semester, tapi cukup banyak ujiannya, dari teman, dari kendaraan, dari yang selama perjalanan saya tempuh dari Jakarta ke Bekasi. Saya juga sempat ada konflik kepada para pengguna jalan, yaitu terutama sepeda motor. Sedikit cerita, saya waktu kemarin pagi, hari Rabu kalau nggak salah, saya berangkat dari Jakarta, dari rumah ke kampus Unisma Bekasi. Saya ada Gojek itu mau belok ke kiri, Gojek itu mau lurus, maaf, dan saya mau belok ke kiri, tetapi Gojek itu mengambil arah di kiri, sehingga saya di kanan mau nyalip harus motong, dan saya potong jalan. Gojeknya itu tidak terima kepada saya. Gojek tidak terima, kira saya berdebat, tapi saya tidak kepancing, alhamdulillahnya, dan juga lagi bulan puasa. Lalu dengan entengnya ini pengguna jalan atau ojek online ini memukul kepala saya atau helm saya. Tapi alhamdulillah, emang kalau orang lagi berpuasa itu selalu dilindungi dengan Allah. Akhirnya pengguna jalan ojek online ini memukul kepala saya, tetapi kena helm saya. Alhamdulillah saya tidak kenapa-kenapa, dan akhirnya kaca saya pecah, dan akhirnya Gojek itu tidak bertanggung jawab, langsung lari. Saya mau kejar, dan saya juga sudah telat perkuliahan, jadi saya lebih baik sabar, dan juga lagi posisinya bulan puasa. Saya mengalah, ya sudah, saya lanjut ke kampus, dan akhirnya saya masuk perkuliahan seperti biasa. Oh iya, untuk kendaraan, untuk berkaitan tentang matkul ilmu faal ini atau matkul Bapak Dani ini, menurut saya cukup bagus dan efektif, karena beliau ini menyarankan agar kita disiplin dan menggunakan pakaian-pakaian yang sopan, karena kita ini, mahasiswa ini tuh calon pendidik, yang dari menggunakan kemeja seperti yang saya pakai, kemeja putih, harus memakai dasi yang seperti saya pakai ini juga, dan almet kebanggaan kampus kita itu almet Unisma. Ya, hitung-hitung kayak kita lagi mau sempro atau mau sidang, kita prepare dari sekarang, itu menurut saya bagus buat kedisiplinan mahasiswa dan untuk gimana kedepannya menentukan karakter mahasiswa itu. Tetapi kenapa adanya mahasiswa yang tidak suka dengan aturan ini? Ya memang yang namanya aturan itu kan dibuat untuk kedisiplinan, untuk jadi lebih teratur. Tetapi yang namanya aturan pasti ada yang suka dan tidak suka, mengenai ada yang kontroversial. Nah itu ya bagaimana tentang kitanya aja, mahasiswa. Kita harus menuruti apa kemauan yang beliau mau. Itu kita sebagai mahasiswa. Toh nanti kita juga merasakan apa yang kita rasakan, apa yang kita rasakan selama ini. Insya Allah kalau emang kita ikhlas pasti ada hasilnya. Ya, tentu saya sebelumnya saya agak keberatan, tapi saya berpikir kembali kayak, oh iya, nanti ini tuh buat kedepannya, buat saya juga, buat kalian juga, gimana kedepannya kalian lebih disiplin, gak boleh telat, pakaiannya rapi. Calon pendidik kan gak mungkin juga ya calon pendidik pakaiannya yang kaos
plekbong, terus celana bolong-bolong. Dan oh iya juga mengenai rambut, kan nggak mungkin kalau calon guru itu rambutnya tuh berantakan melebihi kuping yang bisa diikat, kan nggak mungkin juga. Saya kira saya sangat setuju dan saya lebih menilai kembali. Oh iya, ternyata tidak seburuk itu yang dibuat peraturan oleh Pak Dani ini. Dan juga itu bisa mendidik kita agar kedepannya lebih maksimal kembali. Kemudian selanjutnya saya di sini akan membahas tentang sistem organ tubuh manusia atau organ tubuh manusia dan lain-lainnya yang saya ketahui. Tentunya sistem organ tubuh manusia itu terdiri dari banyak. Yang saya ketahui itu ada sel adalah tempat menyusun semua organisme hidup dan setiap sel memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Yang kedua, yang saya ketahui itu adalah jaringan. Jaringan itu adalah tempat terbentuknya ketika sel dengan fitur dan fungsi yang serupa bergabung bersama, dan juga jaringan memiliki struktur serupa dan berfungsi bersama sebagai satu kesatuan. Kemudian yang ketiga yang saya ketahui itu ada organ. Organ ialah terdiri dari berbagai macam jenis jaringan yang bekerja sama dengan organ lainnya menjalankan fungsi khusus dan spesifik di dalam tubuh. Kemudian juga sistem organ. Sistem organ itu dan dengan organ itu berbeda. Sistem organ adalah kumpulan organ yang saling melindungi dan bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau organ adalah terdiri dari berbagai macam jenis jaringan yang bekerja sama, dan organ itu menjalankan fungsi khusus dan spesifik di dalam tubuh. Selanjutnya yang saya ketahui itu ada di sistem organ tubuh dalam itu ada jantung. Jantung yang saya ketahui itu untuk memompa darah, dan memompa darahnya itu beroksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh kita. Memompa darah oksigenasi ke dalam paru-paru. Jadi kalau kita lagi olahraga, lari, terus sprint, lompat, semua itu yang namanya olahraga pasti dari jantung, karena kita itu membutuhkan aliran darah yang memompa darah ke seluruh tubuh kita agar tubuh kita tetap jalan sebagaimana mestinya. Dan kemudian yang saya ketahui itu ada hati atau liver. Liver yang saya ketahui itu fungsinya memecah racun dan menghasilkan hormon, protein, dan biokimia. Pencernaan mengatur penyimpanan glikogen. Nah, jadi hati itu sebenarnya tuh fungsinya tuh banyak banget buat memecah racun, menghasilkan hormon, protein, dan dari biokimia dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya kita ada racun di tubuh kita, itu masuknya ke hati dan dinetralisir oleh hati, dihancurkan. Gimana hati kita itu berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga itu ada ginjal. Ginjal itu tempat membuang limbah di tubuh atau menetralisir retensi natrium dan air, menyaring darah dan menghasilkan urin dari hormon. Jadi ginjal itu fungsinya juga luar biasa loh. Tubuh kita ini tuh fungsinya luar biasa sekali. Ginjal yang kalau kita minum manis, kita minum yang berasa, minum yang banyak gulanya, itu tuh ginjal itu akan bekerja keras untuk mengatur retensi
mengatur air di dalam tubuh kita. Makanya kita itu tidak boleh sering-sering meminum minuman yang manis, yang berasa, yang berwarna, atau minuman yang di abang-abang, yang 1000-an, yang 3000. Itu sebenarnya nggak bagus buat ginjal kita. Apalagi di tahun yang sekarang, tahun 2025 ini, saya sempat mendengar banyak berita atau membaca berita bahwa anak di bawah umur 20 tahun itu udah banyak yang kena penyakit gula, banyak yang cuci darah. Ya karena apa? Karena itu penyebabnya minum manis terus, minum yang berasa, murah, seger, tapi nggak tahu efek kedepannya gimana. Dan mungkin itu dia meminum dengan jangka yang panjang setiap hari. Dan juga di sini kurangnya peran orang tua untuk memperhatikan anaknya membeli minuman yang kemasan. Dan kedepannya itu orang tua perlu diperhatikan kembali. Kalau mau ngasih uang jajan, anaknya buat beli apa. Jangan sampai enak sesaat, nyesal kemudian hari. Karena kalau udah kena cuci darah itu udah susah banget buat sembuhnya. Dan buat cuci darah itu membutuhkan biaya yang sangat luar biasa. Maka dari itu kurang-kurangilah minuman yang manis dan konsumsi air putih yang banyak. Tidak berlebih ya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik juga. Lebih baik yang pas-pas saja, apa yang normal-normal saja, sesuai kondisi tubuh kita, yang diperlukan tubuh kita itu seberapa. Nggak berlebihan juga nggak bagus air putih, sewajarnya saja. Kemudian lanjut ada usus. Yang keempat, usus ini luar biasa juga loh. Dia itu tugasnya itu berproses pencernaan dilakukan usus kecil. Usus besar ini menyerap sisa air dan nutrisi makanan dan dari usus kecil. Jadi kalau kita makan, masuk ke sini, ngorokan, jalan ke hati, terus masuk ke lambung, dan lambung itu buangnya ke usus melalui usus besar dulu, dan lalu usus kecil, dan terjadinya feses atau yang kita sebut buang air besar. Dan juga kalau kita buang air besar itu, kalau bisa saya bilang susah. Susahnya kenapa? Karena buang air besar itu, kalau yang normalnya, yang lancar itu harus punya makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. Kalau kita kekurangan serat dan kekurangan protein dan makanan kayak makanan yang gurih-gurih itu sulit dicerna oleh usus dan lambung kita, karena mereka itu bekerja keras untuk menghancurkan dan menyerap nutrisi kepada tubuh kita, dan akhirnya tertahan di perut dan usus, akhirnya kita sehingga jadi susah buang air besar. Dan kemudian ada paru-paru. Paru-paru ini luar biasa banget. Dia itu tugasnya itu mensuplai oksigen untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita bernafas itu ada dari paru-paru, terus kita hembuskan lewat hidung ini dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Buat kalian yang merokok, yang nge-vape, atau yang asap-asapan gitu, itu kalian sadar itu membuat paru-paru kalian itu jadi tidak bersih. Karena paru-paru itu membantu pernapasan kita untuk membantu mengeluarkan oksigen ke seluruh tubuh. Itu yang membuat kita bernafas. Kalau kalian isap rokok, isap asap vape lah, apalah, paru-paru kalian itu kasihan. Dan paru-paru kalian itu akan menjadi hitam seperti yang udah ada pada iklan rokok. Kalau kalian ngerokok pasti tahu ada paru-paru hitam di bungkus rokok itu. Nah, kalau kemudian itu paru-paru untuk orang yang merokok. Dan kemudian
kalian saat berolahraga jadi gampang lemes, gampang capek karena paru-paru kalian itu udah ternodai dengan asap rokok. Oh iya, bukan untuk orang yang merokok juga ya, tetapi orang yang dekat orang yang merokok itu juga atau lingkungannya perokok itu juga bisa termaksud, bisa masuk ke paru-paru kalian bisa rusak. Karena apa? Kalian itu berokok pasif. Berokok pasif itu kalau yang saya ketahui itu malah lebih bahaya loh daripada orang yang merokok beneran. Karena udah kita yang temen atau lingkungan kita isap duluan dan udah keluar asapnya dari mulut yang lingkungan sekitar kalian isap, orang di lingkungan sekitar kalian isap keluar dan kalian hisap lagi, kalian masuk ke paru-paru dan itu lebih bahaya lagi. Saya dulu punya teman kenalan, emang teman saya itu tidak ngerokok, saya tahu, tetapi kenapa bisa terkena kanker paru-paru? Yaitu salah satunya adalah perokok pasif. Perokok pasif itu wah luar biasanya, bahayanya luar biasa banget. Maka dari itu kalian jauhilah rokok dan jauhilah orang yang merokok karena itu tidak bagus untuk diri kalian dan paru-paru kalian. Sayangi tubuh kalian. Ya mungkin kalian sekarang apapun itu yang kalian makan, kalian isap, kalian jajan, kalian beli itu nggak akan berasa sekarang. Mungkin kalian masih muda, tapi nanti kemudian hari di umur yang sudah tua, lanjut usia, itu akan berasa semua dari paru-paru, dari hati, dari tulang yang jarang olahraga, terus dari kaki, dari kepala, semuanya dari atas sampai bawah itu akan berasa kalau kalian nanti udah di kemudian hari di umur yang sudah lanjut usia. Dan ya kemudian itu yang terakhir ada otak. Otak itu menyusun sistem saraf pusat, mengendalikan sebagian besar gerakan, perilaku dan semua fungsi tubuh. Ini otak juga luar biasa banget untuk berfungsi kepada tubuh kita. Dan selanjutnya ada otak. Otak itu menyusun sistem saraf pusat atau mengendalikan sebagian besar gerakan, perilaku dan semua fungsi tubuh. Ini juga otak ini luar biasa loh teman-teman gunanya. Kalian berpikir menggunakan otak, kalian mengendalikan tubuh menggunakan otak. Gimana respon otak kalian terhadap tubuh kalian, apakah responnya cepat atau lama, dan atau refleksnya bisa refleks cepat atau refleks lama. Ini pokoknya otak itu mengendalikan semua yang kalian punya loh. Kalian mau merem, dia merem. Kalian mau ngambil pulpen, dia pulpen ngambil. Tetapi yang saya baru ketahui itu, saya baru buka di TikTok dan baca di Google bahwa ada ada seseorang waktu itu operasi otak atau mengambil apa yang ada di dalam otak. Ternyata operasi otak itu tidak ada rasa sakit ya, yang saya baru ketahui itu. Dan ternyata yang dibius itu kulit luarnya saja, otaknya nggak dibius. Karena kenapa? Karena katanya operasi otak itu nggak sakit, buat merespon tubuh kita, buat melek, merem, dan untuk respon kita gerakin tangan. Dan itu otak itu luar biasa loh. Dan saya baru tahu itu ketika kemarin saya men-scroll video-video di media sosial, dan saya cari tahu lagi di Google bahwa kemungkinan iya benar, karena otak itu merespon semua tubuh. Dan jadi kalau otak yang dioperasi dan gerakin dari otak, ya kemungkinan gak ada rasa sakit dari otaknya. Itu saya baru tahu fun fact-nya kalau operasi otak itu nggak sakit.
Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, atau ada informasi yang salah saya sebut atau saya ucapkan, tolong dimaafkan, karena saya juga baru belajar. Tidak ada, saya berusaha belajar dan berusaha menjadi yang terbaik untuk diri saya sendiri. Saya menerima kritik dan saran dari kepada yang nonton atau kepada Bapak dosen pengajar saya, yaitu Bapak Dani Nuryadi. Terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.